Oke, kelihatan semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, good. Ini kayaknya udah kenal semua sama saya. Cuma yang foto di sini adalah ini saya ambil di tahun berapa lupa saya. Itu saya ambil di Bajawa ya, lewat drone. Ya, ingin menunjukkan aja bahwa di sini ada satu gundukan ya, gundukan itu ya apa ya, kerucut lah ya, bentuk morfologi kerucut ya, dimana sangat khas sekali ini morfologi ini, sangat ideal. Kalau dalam geologi, morfologi ini indikasi yang bagus adanya satu proses intrusi ya, ada satu proses intrusi ya. Nah, kenapa penting? Belum apa-apa kita udah ngomong intrusi ya. Itu karena apa? Karena salah satu komponen pembentuk mineralisasi itu adalah kita butuh satu heat ya, heat yang kisarannya 900 sampai 1200 derajat Celcius ya. Heat ya, heat ini panas ya, panas 900 sampai 1200 derajat Celcius itu komponen utama yang atau lebih ya, at least sekian ya. Jadi bisa lebih itu bisa 2000 derajat, 3000 derajat ya. Tapi at least sekian temperatur ini diperlukan, karena pada temperatur ini, kondisi temperatur ini, metal-metal yang ada di batuan itu dalam kondisi cair ya, dalam kondisi cair dia terekstrak ya. Kalau dingin dia butuh suhu yang tinggi ya, jadi metal itu cair jadi cair, dan metal itu cair meleleh gitu, kemudian dia berinteraksi dengan sulfida ya, atau dengan antar metal sendiri, misalnya Pb sama Cs ya. Nanti itu apa terlalu detail, tapi saya ingatkan bahwa ini adalah proses di mana kondisi temperatur di mana metal itu cair ya, cair, dan di situ adalah kesempatan metal-metal itu berasosiasi dengan mineral lain atau dengan anion yang lain ya, kation dan anion ya. Jadi dia akan, metal itu kan kation, kemudian dia akan berinteraksi dengan anion. Kalau enggak ada suhu ini, tidak suhu panas, metal-metal itu enggak akan menggumpal nantinya kalau magmanya itu dingin ya. Nanti kita ulangi lagi, ini satu mungkin untuk yang belum pernah ke kuliah geologi atau geofisika ya, akan sangat asing sekali. Tapi saya nggak akan langsung melompat ke sana karena background di kelas ini sangat bervariasi ya. Ya itu ya. Nanti kita ulang-ulangi lagi. Yang belum pernah dengar mesti akan ngomong, oh Pak Nukman ini ngomong apa tuh. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada morfologi intrusi ya. Intrusi itu adalah satu batuan terobosan ya, yang berasal dari di bawah bumi ya, pada kedalaman 40 km, kemudian dia naik sampai ke kedalaman 0, sampai ke permukaan ya. Nah,
kata kunci intrusi itu berasosiasi dengan heat. Nah, heat ini dibentukkan untuk melting dari metal tadi. Ya, ini sangat bagus. Ini ciri-cirinya dari dari warnanya aja, warnanya nggak gelap gitu ya, tapi agak sedikit abu-abu. Ya, itu ada istilahnya sendiri. Kenapa dia nggak gelap? Kenapa dia terang? Kenapa dia abu-abu? Nanti ada komposisi-komposisi yang mengatakan bahwa ini andesit, ini basal, ini granit. Itu juga heatnya beda-beda. Ya, ini perkenalan aja. Ya. Kemudian saya ingin tunjukkan kenapa ini mineral ya. Ini ya to the point aja. Ini adalah titik-titik ini tak stop screen, saya kembali ke ada slide yang lain. Nanti saya share semua nih slide-nya. Bentar ya, Chrome-ku nggak respon. Di gambar ini yang akan saya share adalah gambar tentang lokasi dari tambang-tambang yang sudah ada. Tambang-tambang yang sudah ada di Asia Tenggara sampai di Australia. Bentar, ini trouble anunya, Chrome-nya ini lagi saya restart. Chrome-nya. Sambil nunggu ini saya ada beberapa yang kenal ini ya. Kalau Pak Edi mah teman saya ini. Ini ada beberapa yang kenal. Mas Anang, Mas Suhari ini udah kenal. Ya Pak. Ya. Sambil nunggu ini anunya saya. Kalau yang lain belum kenal nih. Bila mungkin pas pertemuan S2 kemarin ya. Ya Mas Yo ini anunya error ya. Google Chrome-nya. Ya. Kemudian mungkin Mbak Bella ini dulu aku lupa fisika pendidikan ya Mbak? Fisika murni, Pak. Iya ya, fisika murni. Mbak Hilma juga? Inggih, Pak, fisika murni. Ya. Terus Mas Primadana Barus fisika murni juga ya. Bukan Pak, saya pendidikan Pak. Pendidikan. Oke. Ya ini sambil ngobrol sih Google Chrome error. Ya. Jadi itu ya sambil nunggu ya. Jadi komponen pertama yang diperlukan adalah kita mendeteksi di muka bumi itu ada intrusi apa enggak. Ya. Kalau ada intrusi enak kita bisa mendelineasi di mana di situ ada intrusi, hampir dipastikan di situ ada metal ya yang berada di sekitarnya. Ya. Karena logikanya suhu sekian 1200 sekian metal itu mencair ya, mineral semua mencair, meleleh ya, batuan sekeras apapun suhu sekian itu meleleh, bahkan tingkat kerak ya, tingkat kerak meleleh, metal itu kesempatan berasosiasi sama sulfida ya, berasosiasi sama oksigen, kemudian juga berasosiasi dengan antar metal. Kemudian suhu ketika dia suhunya menurun, lelehan tadi itu dari 900 ke 700 ke sampai ke suhu ruang 22 derajat di suhu di mana ini di pegunungan 22 atau 18 derajat, maka metal-metal itu akan membeku. Nah, maka akan jadi yang kita lihat
ada emas, ada perak dan lain sebagainya. Begitu. Sebentar, ini kok komputerku jadi error ini. Ya, padahal tadi udah cek select apanya, udah tak buka semua ininya, slide-nya. Ya, sabar ya. Kemudian slide yang kedua yang akan saya tunjukkan itu sebenarnya adalah lokasi di mana lokasi tambang-tambang yang terkenal itu sudah terpetakan dengan baik, ya, terpetakan dengan baik. Nah, kalau terpetakan dengan baik itu akan memudahkan kita untuk mengeksplor. Ujung-ujungnya gitu. Nah, tapi kalau intrusi itu terpetakan dengan baik dan kita mendelineasi dengan baik, nggak semata-mata langsung dieksplor, langsung dikerjakan, ditambang, enggak. Karena nggak setiap intrusi itu ada metal yang ekonomis. Setiap intrusi ada metal, tapi belum tentu ekonomis. Aku login lagi. Ya, kenapa ya? Misalnya saja yang terkenal tambang itu di Grasberg. Grasberg itu di Papua. Nah, ketika di Papua, terus kita lari ke arah barat, kita akan jumpai lokasi berikutnya yaitu Newmont di Sumbawa. Nah, itu adalah tambang emas terbesar juga selain Grasberg, ya. Grasberg di Papua. Kemudian kita ke arah timur, kita akan ke arah barat ke Banyuwangi, ya, ke Banyuwangi. Di situ ada Tumpak Pitu, itu juga daerah yang tambang emasnya potensinya sangat besar, ya. Jadi kalau kan sambil ke arah barat lagi itu ada Pongkor di Jawa Barat. Ada Pongkor di Jawa Barat, ya. Login lagi. Kemudian Sumatera ada di atas lagi ada Martabe di Sumatera Utara, ya. Kalau kalian bisa menggambarkan posisi itu, sebenarnya posisi itu adalah sistematis, ada di busur vulkanik. Nah, sebentar ya, kok nggak bisa ya? Karondobo sih. Itu yang paham si Suhari, kalau aku kuliah lupa untuk bosnya terlalu banyak Pak Numan. Ini malah komputernya raiso jeblok ya. Bentar ya. Z6 siap ditunggu Pak. Ya Pak. Iya iki aku lagi berusaha juga kalau ngobrol. Nggak tahu ini. Apa arep tak kirim slide-nya Pak Edi, cuma terlalu banyak slide-nya melencung ya. Oh. Sabar ya. Silakan.
Jadi terus kalau diteruskan dari Martabe Sumatera Utara itu ada tambang emas lagi yang di luar Sumatera ke arah Thailand, ya, ke arah Thailand. Jadi ke arah Kambodia, kemudian ke arah Cina, ke arah India, terus terus ke Iran, ke Italia. Jadi dia ya ini udah aku bisa join. Kalau kita runut, mereka itu ada di satu zona yang sistematis banget, dan apa ya? Ya, nah ini ya, kelihatan kelihatan semua ya, udah kelihatan, Tadi? Ya, ya. Jadi ini adalah titik-titik di mana pertambangan emas itu yang tadi saya sebutkan dari timur ke Papua. Di Papua di sini Grasberg, tapi sebelumnya ada di Lihir di sini. Di Lihir itu di Papua Nugini, Lihir. Kemudian Grasberg, kemudian ke bawah di sini ya. Nah, di sini ya Newmont. Tumpak Pitu nggak digambarkan di sini ya. Tumpak Pitu nggak digambarkan di sini. Kemudian ke sini ada Pongkor ya, ke Jawa Barat. Kemudian ke Sumatera Utara di sini di Martabe, ya, harusnya digambarkan ini ya. Kemudian di Aceh dan nyebrang ke Burma, Kambodia, Thailand, ke India dan ke Cina ya, ke Cina, somewhere di Cina sini ada. Terus ke India dan ke Timur Tengah ya. Dan ke Afrika nantinya ke sana. Nah, ini sebenarnya adalah zona-zona intrusi yang saya bilang tadi di awal. Jadi sebenarnya zona-zona intrusi yang ada di muka bumi. Mereka sistematis. Ya, mereka mengikuti pembagian kerak-kerak di muka bumi yang saling bertumbukan. Nah, itu message-nya di sana. Jadi kalau kita bisa memetakan intrusi di muka bumi, kita bisa membuat pendugaan yang lebih akurat. Oh, kira-kira ada metal di sini. Ya, itu secara global itu. Jadi dulu waktu saya field trip di Australia atau di Afrika ya, PT Ore Deposit juga ya, Ore Deposit mineral gitu. Jadi kalau ada satu perusahaan, itu ada satu yang khusus bercerita tentang geologi regional. Jadi ceritanya itu dia membahas distribusi intrusi mulai zaman terbentuknya bumi ya, awal terbentuknya bumi sekitar 3,8 miliar ya, meskipun bumi itu umurnya 4,5 miliar kan. Tapi intrusi yang tertua itu bisa didetek 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, itu kerjaannya adalah melokalisir intrusi-intrusi sejak 3,8 miliar tahun yang lalu sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu distribusi intrusinya di muka bumi itu di mana? Nah, itu di Australia ini. Ya. Jadi saya di sini, saya riset di sini di Perth di sini. Tapi kita juga diajak ke intrusi yang ada di tengah di sini. Kemudian ke Tasmania di bawah di sini. Yaitu di bawah orang yang geologis generalis yang memetakan di mana sih intrusi-intrusi kuno sejak awal bumi ini terbentuk. Mulai 3,8 miliar tahun yang lalu sampai 5 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian dipetakan. Nah, ini dipetakan semua ini titik-titik merah ini adalah bekas-bekas intrusi kuno. Kuno itu maksudnya kalau di arkeologi lebih dari 10.000 tahun ya. Kalau di geologi kalau geologi lebih tua itu lagi. Ya, 1 juta, 5 juta tahun sampai 15 juta
1 miliar, 3,8 miliar. Intrusi itu, Pak. Nah, ini ya. Dan coba lihat di Filipina juga ini rapat sekali titik-titik kuning di sini nih. Ini adalah intrusinya juga sistematis ya. Kalau tadi itu di Indonesia di sini ya, di bawah di sini mengikuti busur volkanik ya, mengikuti bentuk perahu di Indonesia. Nah, kemudian di Filipina itu juga mengikuti zona tumbukan plat Filipina dengan Eurasia. Ya. Kalau di India juga di sini sebenarnya India itu posisi India itu nggak di sini dulu dia ada di lintang bawah, dia berjalan ke sana. Dan nanti kita tunjukkan juga dalam perjalanannya ada intrusi-intrusi yang lumayan besar dan membawa metal dan sistematis ya. Kemudian berikutnya adalah ini pandangan global lagi, pandangan global, tapi udah dikasih tahu apa ya beltnya ya, ini sabuknya. Tadi itu kan titik-titik detail ya. Tapi ini udah dikasih tahu kita sabuknya sabuk belt atau or belt ya yang ada di Indonesia itu pokoknya Sumatera itu disikat ini satu belt sama Jawa, kemudian ke kepala burung di Grassberg, bukan di kepala burung ya, di Grassberg sampai ke Lihir. Nah, ini Lihir ke di mana? Di Papua New Guinea ya. Ini di satu belt sendiri. Nah, kemudian di Australia ada belt yang muda sebelah kanan. Yang titik-titik yang sebelah kiri, sebelah barat Australia tadi belt juga, tapi dia lebih kuno lagi. Ya. Belt ini nanti kita jelaskan, nanti saya udah diskusi Pak Edi, mungkin ada kesempatan saya ngasih 2-3 kali satu kali ini, terus 2-3 kali lagi untuk menjelaskan belt ini jenisnya apa aja. Ya, minimal di sini kita petakan belt porfiri ya dan epithermal. Nah ini wajib, pengetahuan yang wajib harus dikuasai oleh peserta kuliah ini. Jadi apa itu porfiri, apa itu epithermal ya pelan-pelan. Tapi yang untuk kuliah pertama ini Anda mengenal dulu ini pola beltnya aja. Oh ini kepulauan Sumatera, Jawa sampai ke Irian itu beltnya ada satu belt. Kemudian ke Maluku, ke Filipina, ke mana lagi? Ke Jepang, ke ini Auletanian ya, sini juga satu belt. Kemudian di Mongol ini ya, Mongol ini juga terkenal, ini juga satu belt. Di Kamchatka di Rusia ini juga satu belt. Artinya satu zona yang kemungkinan besar intrusinya itu gede, jadi kemungkinan metalnya itu ada. Ya. Di Oyu Tugoi ini seperti atau di Kolung ini pertemuan India sama Cina ya, itu tempat di sekitar Himalaya. Sedangkan ini Oyu Tugoi ini adalah belt di Mongol yang terkenal sekali. Jadi dia mudah sekali eksplorasinya di sana, beda sama sekali di Indonesia. Eksplorasi sini daerah gurun, terus tidak banyak vegetasi, ya, tidak banyak vegetasi. Intrusinya luas sekali itu. Yang berperan di sini adalah survei aeromagnetik, ya. Enak ini nggak ada vegetasi. Kemudian di sini di Timur Tengah ini juga ada belt yang tadi saya sebutkan di Iran, cross Turki langsung ke Italia. Itu satu belt sendiri. Artinya apa dulu? Ini adalah zona pertemuan dua lempeng di bawah dan selatan. Ya. Kayak tadi itu ini kan pertemuan dua lempeng di Indonesia itu pertemuan dua lempeng antara Australia di bawah dan Eurasia di utara. Nah, kalau di sini lempeng Saudi di sini dengan lempeng Persia di atasnya. Nah, di Afrika di mana? Nah, ini enggak digambarkan. Bukan berarti enggak ada ya. Belt porfiri dan epithermalnya itu tidak signifikan, tapi ada typical belt orogenic. Nah, itu akan beda lagi. Kemudian kita nyebrang wisata nih ya.
ke Amerika Selatan. Di sini belt mulai dari Chili bagian bawah, Argentina bawah, Chili sampai ke Ekuador, Meksiko, Amerika, California, sampai ke Kanada, ke Alaska. Itu satu belt sendiri sini. Ini ngeri nih. Ini pertemuan dua kerak yang besar. Kerak samudra yang ada di Pasifik, ya. Kemudian kerak benua yang ada di dataran Amerika. Ya. Nah, jadi mereka sistematik. Posisi tambang di muka bumi itu sistematik, nggak random. Cuman yang ekonomis itu yang harus ada penelitian lebih lanjut. Ya. Kalau sistematik itu kalau sistematik dan gampang diduga, maka metal-metal itu akan gampang ditemukan. Semua orang akan pakai perhiasan. Mbak Bella mungkin 10 jarinya pakai cincin semua. Mbak Yana mungkin jari kakinya pakai 10 semua. Ya, kalau metal itu gampang ditemukan. Ya, Mbak Hilma mungkin akan beli, mungkin Mas Suhari atau Anang dia akan beli cincin, wah dikalungi kabeh, emasnya opo, intan. Itu artinya apa? Berarti ketersediaan metal yang ada di muka bumi itu terlalu mudah ditemukan, maka harganya akan turun. Ya, kalau kita lihat di belt peta ini, sepertinya kan mudah, gampang lah mencari intrusi. Di situ mesti ada tambang, ya. Enggak, tetap di satu belt itu ada metal tapi nggak ekonomis, ya. Ada metal tapi emas nggak tumbuh. Metal ada, emas nggak tumbuh, misalnya apa? Nggak ada, misalnya bukan nggak tumbuh. Ada FeS2, pirit, ya. FeS2. Minggu depan kita ngomongin tentang mineral khusus. Tapi FeS2 itu tidak selalu berasosiasi dengan AUS, ya, atau emas. Jadi ada metal tapi nggak ekonomis. Itu yang metal yang berharga. Kemudian metal yang agak di bawahnya, misalnya yang agak melimpah, misalnya besi. Itu hampir semua intrusi ada besinya. Ya, hampir semua intrusi ada besinya. Lebih banyak possibility di belt-belt ini ada besinya daripada kehadiran tembaga atau emas atau perak, ya. Jadi besi, makanya besi murah, ya. Kalau besi dia sulit mencarinya, ya dia akan jadi satu logam yang mulia. Oke, jangan sampai terlalu detail dulu karena ini gambaran global dulu, ya. Nah, ini adalah satu penampang yang dilihat. Penampang kita lihat muka bumi itu dari samping, ya, dari kita belah dari samping. Kalau ini kan dari atas yang tadi itu. Ya, ini adalah penampang, kita lihat dari samping. Nah, ini ada kerak yang masuk ke dalam, ya, ada kerak yang muncul ke permukaan laut, ya, ada kerak yang saling bermekaran, ada kerak yang naik meskipun di tengah laut, ada kerak yang naik meskipun di tengah laut lagi, ya. Nah, ini adalah menunjukkan adanya satu dinamika di mana, ya, kerak-kerak itu mereka berinteraksi, mereka saling bergerak, ya. Mereka saling bergerak, ya. Mereka saling bergerak, ya. Dan pergerakan lempeng ini akan melelehkan salah satu lempeng yang sudah masuk di lempeng yang lain, dan dia akan membentuk zona-zona yang merah ini, yang ke atas ini, yang kita sebut sebagai intrusi. Nah, ini ada lempeng oceanic crust yang masuk sampai ke bawah bumi. Ini kedalamannya sekitar 40 km, ya. Nah, ini tak kayak bedean, ya.
itu masuknya itu 40 km lempengnya, masuknya 40 km di sini. Nah, kira-kira suhunya berapa? 40 km. Kalau gradiennya gradiennya itu 30 deg Celcius per km. Maka pada kedalaman 40 km kira-kira suhunya berapa? Mbak, coba cek ombak. Mbak Hilma, kira-kira suhunya berapa, Mbak? Ada lempeng yang masuk ke bumi. Lempeng salah satu masuk ke lempeng yang lain. Kedalaman 40 km, kira-kira suhunya berapa? Jika tiap kita memasukkan sumur, kita menggali sumur tiap kilometer itu ada kenaikan 30 derajat, maka akan berapa suhunya, Mbak? Mbak Ilma. Cek Mbak Ilma. 1200 derajat. Ya, 1200 derajat. Ya. Nah, ini adalah suhu-suhu di mana keadaan optimum dari satu kerak atau batuan dia udah mulai meleleh. Artinya kalau kita orang eksplorasi minyak, eksplorasi mineral, bahwa metal-metal itu sudah mulai meleleh. Ya, metal itu sudah mulai meleleh. Jadi ini kalau sudah masuk ke 40 km dia meleleh dan lelehan itu akan naik ke atas, kemudian memanaskan batuan di sekitarnya, dan membentuk juga morfologi intrusi. Ketika morfologi intrusi ini dingin, ya kantong magma ini dingin, nah metal-metal yang tadinya larut 1200 derajat dia gradually turun-turun 900, 600 sampai 22 derajat atau 0 gitu. Pokoknya suhu permukaan lah, ya. Itu maka metal akan terendapkan di sekitar di sini. Tadi metalnya kan asalnya di sini. Ya, ketika naik dia belum jadi metal yang kita temukan, belum membeku. Dia masih cair. Ketika udah naik ke permukaan dia akan cair, dia akan berada di sekitar sini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, Anda terbang di sini kan lihat dari samping ya. Dari atas maka akan ada penjajaran intrusi-intrusi itu, zona-zona merah itu seperti ini yang kita sebut sebagai belt, ya, atau arc busur, ya, atau arc atau busur. Nah, ini kita sebut sebagai volcanic belt atau volcanic arc, ya. Nah, ini nanti di kuliah ketiga ini akan saya rewind lagi, ya. Nanti agak random kuliahnya, mungkin kalau pas sempat saya usahakan join sama Pak Edi. Akan saya jelaskan lagi ini kenapa di sini ada epithermal deposit, di sini ada porphyry deposit, di sini ada gold vein, sini ada VMS volcanic massive sulfide, kemudian di sini ada MFT massive volcanic terrain, ya. Ini ada VMS, sini ada epithermal lagi, ini porphyry. Ini apa ini jenis-jenisnya? Ini adalah tipikal tipikal pengendapan metal yang khas, ya, yang khas. Khasnya itu apa? Dia ada misalnya porphyry, ya. Porphyry ini ciri-cirinya adalah batuan di sekitarnya itu mineral-mineral utamanya itu besar-besar. Ada feldspar, ada kuarsa, itu besar-besar. Nah, di sekitar feldspar dan kuarsa itu baru kita temukan metal-metal. Nah, misalnya epithermal. Kenapa kita sebut epithermal? Epithermal itu dijadikan oleh vein. Kecil-kecil sekali. Vein. Ya, itu ada proses tertentu. Proses itu. Kenapa ada vein? Ya. Nah, kemudian ada VMS. Kenapa ada volcanic massive sediment? Nah, karena di situ hostnya itu bukan batuan beku intrusinya, ya tadi itu intrusi yang bening, tapi karena batuan intrusi itu yang menembus batuan sedimen.
menerobos batuan sedimen. Metal-metalnya tuh masuk ke batuan sedimen. Nah, itu karakternya juga beda. Dengan memahami karakter ini, kita bisa mempredik kelakuan penyebaran metal. Misalnya di sedimen, VMS ya, misalnya di VMS, itu di mana kita bisa mempredik? Ya, kita harus tahu mana zona yang terbakar oleh intrusi di sedimen itu. Mana sedimen-sedimen yang rusak istilahnya. Ya. Dengan memetakan kerusakan sedimen, hampir dipastikan metal itu ada di situ lah istilahnya kasarnya. Enggak, tapi nggak segampang yang saya mudahkan ini pembicaraannya aja Pak istilahnya. Nah, porfiri juga gitu. Porfiri itu kenapa mineral-mineralnya besar? Karena dia porfiri itu zona-zona tekstur porfir yang terjadi jauh di bawah permukaan. Ya, jauh di bawah permukaan. Dia sifatnya masih intrusif dalam. Ada intrusif dangkal dalam. Ya. Kalau dia beda sama epithermal. Epithermal itu posisinya dia lebih dangkal. Sehingga mineral-mineralnya itu mineral feldspar, kuarsa itu sangat halus sekali. Jadi kita metalnya juga sangat halus. Suhunya lebih rendah. Ya, zonasi-zonasi seperti itu penting. Ya. Porfiri itu mesti ada di bawah epithermal. Kalau kita ketemu epithermal di atasnya, kalau kita keruk terus itu bumi sampai ke zona porfiri. Nah, itu kejadian di Newmont. Newmont itu di sini nih. Newmont di sini. Ya, sini ya, Newmont. Ini awalnya mereka geologisnya itu nemu, saya pernah kenal ini geologisnya. Salah satunya orang Indonesia sama orang Filipina. Yang merah di sini itu mereka ketemu porfiri dulu. Tekstur batuan yang halus, metal-metalnya halus di permukaan. Kemudian dia menggali sampai 1 kilo di bawah permukaan laut, ya 700 waktu itu ya 700. Sekarang mungkin 1 kilo lebih, 700 meter di bawah permukaan laut. Dia ketemu bodi porfiri. Metalnya, zonasi metalnya udah lebih gampang daripada zonasi metal epithermal. Ya, itu udah aplikasi ya, udah aplikasinya nanti di kuliah ketiga akan saya jelaskan. Nah, yang penting adalah kita membahas mekanisme ini dulu, mekanisme lempeng itu tadi dulu. Lempeng itu kok bisa bertabrakan kayak gitu, gimana sih ya? Karena dengan mengetahui mekanisme tabrakan, maka kita akan mudah untuk mempredik ya. Explorer itu kan mengeksplor tapi dengan smart ya. Nah, ini berikut adalah penjelasan tentang untuk memahami pola-pola belt atau belt atau kerucut intrusi atau belt atau busur volkanik ya. Ini penjelasan ini dimaksudkan untuk ya. Jadi kita harus aware bahwa Indonesia di sini. Kita harus aware bahwa permukaan bumi ini terdiri dari bukan satu lempeng yang homogen, tapi dia heterogen. Ada area-area tertentu ya. Ada kulitnya tuh macam-macam. Ya. Ini ada lempeng Eurasia, termasuk Indonesia ini, dan Asia dan Eropa. Eropa, Asian ya. Kemudian ada lempeng Filipina, kemudian lempeng Australia. Dari sini aja kita udah kelihatan bahwa lempeng Australia itu bertembukan dengan lempeng Australia Eurasia, dan dia membentuk satu busur atau belt yang membentuk kepulauan Indonesia itu sendiri. Itu adalah belt. Jadi hampir dipastikan di kepulauan Indonesia itu mesti ada intrusi.
Enaknya di situ. Nah, enaknya apa? Kita itu di antara pertemuan dua lempeng ya. Jadi setiap saat itu mesti ada gempa. Ya. Karena lempeng ini bergerak ke sana 75 meter, 75 mm per year. Ya, dia menembus antara 50 sampai 75 mm per year. Jadi nyodok terus. Dua, dua, dua. Nah, itu enggak enaknya ya. Tapi enaknya apa? Ada intrusi, ada volcanic. Sejak dulu. Ini terjadi sejak dulu. Sejak dulunya itu sejak 32 juta tahun yang lalu at least ya. Itu atau 32 sampai 22 juta tahun lalu. Itu adalah umur-umur kalau kalian dari Jogja, itu umur-umur batuan volkanik yang ada di Ngelanggeran. Umur Miosen, Oligo-Miosen. Oligo itu 32 juta yang lalu sampai umur Miosen 22 juta yang lalu. Itu tumbukan dua lempeng itu sudah mulai di Indonesia ya. Nah, di tempat-tempat yang lain juga begitu ya. Di misalnya ini ya, tadi di Amerika tadi itu ya. Amerika itu ternyata nggak cuma lempeng Pasifik ya, tapi dia juga ada Cocos, lempeng Cocos, Nazca gitu ya. Kemudian lempeng de Fuca ya, Juan de Fuca ya, yang membentuk tabrakan dengan lempeng Amerika dan membentuk sesar-sesar San Andreas. Salah satunya segmen Juan de Fuca ya, satu segmen ya. Dan lempeng-lempeng yang lain. Jadi kita ingat bahwa ini lempeng-lempeng ini sangat dinamis, saling bergerak ya. Loh, kok bisa bergerak sih? Nah, bergeraknya itu begini mekanismenya ya. Jadi struktur bumi itu kita gambarkan sebagai berikut. Ada mantel di bawah ya, gini kedalaman at least 10 20 ya, sampai 40 kilo lah, amannya 40 kilo. Ada versi banyak sekali kedalaman mantel itu berapa. Cuma kalau kami di mineral di geothermal itu patokannya 40 aja. Soalnya kedalaman sekian itu udah 1200 derajat Celcius itu udah melelehkan semua batuan. Nah, itu aman. Kalau terlalu dalam ya kita eksplornya terlalu jauh, 40 km aja itu udah terlalu jauh. Kalau terlalu dangkal ya panasnya nanti nggak cukup. Kalau kawan-kawan eksplor kawan-kawan mineral dan geothermal ngambil enaknya aja untuk memastikan kedalaman. Karena juga nggak tahu kedalaman sebenarnya berapa. Ya. Jadi ada mantel, ada kerak. Nah, di kerak atau lempeng yang ada di laut itu kita sebut sebagai lempeng samudra ya, samudra. Dia ciri-cirinya lebih tipis ya. tipis ya. Lempeng samudra itu oceanic crust ya, tipis ya, tipis. Nah, terus di situ ada apa tipis dan ada zona, karena ada tipisnya maka ada zona di mana material-material dari mantel itu keluar. Nah, kita sebut sebagai zona pemekaran. Zona pemekaran ya. Ya, di mana adalah zona di mana material-material dari mantel itu gampang menembus sampai ke permukaan. Nah, ini kita sebut sebagai zona pemekaran. Ya. Itu ciri-cirinya oceanic crust. Terus secara fisika dia densitasnya lebih besar. Densitasnya saya lebih besar daripada
konti daripada continental crust. Nah, itu densitasnya lebih besar. Tipis tapi densitasnya lebih gede. Aneh ya. Nah, ini ada mineral tertentu nanti di situ. Cek mineral apa? Oh, komposisinya. Ya, nanti ada jawabannya. Nah, karena dia ini ada zona pemekaran, ada material mantel yang keluar. Ketika dia udah sampai di permukaan, dia tuh dingin, ya, dingin membeku. Nah, kemudian yang membeku tadi itu bergerak ke kiri dan ke kanan karena apa? Karena ada material supply lagi yang ada di bawahnya. Dia mendesak material yang sudah dingin tadi untuk ke kiri dan ke kanan, saling menjauhi ke sana, ke sana, ke sana. Ya. Nah, nah ini kita lihat ini udah saling menjauhi, kemudian dia bertemu dengan material atau kerak yang beda. Oke. Nah ini, dia menumbuk lempeng benua atau continental crust. Nah, continental crust ini ciri-cirinya apa? Dia tebal. Ada zona perpekaran nggak? Tidak ada. Karena dia tebal, terlalu tebal. Ya. Zona karena tebal tidak bisa ditembus oleh cair yang ada di mantel. Material cair yang ada di mantel. Karena terlalu tebal. Nah, tebal tapi densitasnya itu lebih kecil daripada oseanik. Ya. Ayo, komposisi mineralnya apa? Nanti kita cek. Komposisi mineralnya apa? Nanti kita cek juga. Ya. Nah, pertemuan dua lempeng ini yang menyebabkan getaran-getaran gempa bumi, dan juga ada satu kerucut di tengahnya yang kita sebut sebagai belt tadi itu ya. Tapi sebelum menjadi belt, dia harus ini dulu, harus ada yang masuk sampai kedalaman 40 km at least, karena 1200 itu dia akan mencairkan lempeng yang ada di sini. Lempeng apa ini yang cair itu, Mbak Yana, Bu Yana? Lempeng yang cair itu lempeng benua apa lempeng samudra? Samudra, Pak. Ya betul. Saya ombak. Ya, lempeng samudra. Iya. Ya, kemudian panas, dia akan naik, kemudian akan jadi pegunungan. Akan jadi zona vulkanisme atau zona intrusi. Maka kalau kita lihat dari atas ini akan nampak tadi itu belt yang memanjang tadi itu. Yang slide yang tadi, ya. Atau di sini lah. Atau di sini. Nah, akan nampak satu kepulauan yang memanjang yang menunjukkan dia adanya zona vulkanisme atau intrusi. Ya. Jadi dengan atau dibalik, dengan kita mengetahui di sini ada vulkanik, ada intrusi, maka kita bisa mengatakan bahwa di situ dulu adalah ada pertemuan lempeng, ya, ada pertemuan lempeng meskipun agak jauh dari intrusinya ini ya, misalnya ini ke arah lautnya, ya, tapi di bawahnya itu jelas ada satu intrusi itu akibat adanya cairan dari bawah di sini rock melt. Nah, rock melt itu akibat adanya lelean dan atau tumbukan dari lempeng yang lain. Nah, jadi dibalik. Jadi ceritanya geologis merekonstruksi ini
bukan dia tahu ceritanya dulu, bukan. Tapi dia melihat dulu, oh, intrusi ini gini, kok mineralnya titik leburnya sekian 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 sekian. Ini sebenarnya nggak mungkin ini ada di permukaan, dia harusnya ada di bawah permukaan, kayak gitu. Kemudian dirunut, oh ini kedalaman 40. Nah, kedalaman 40 itu apa yang terjadi? Nah, dilihat komposisi mineralnya. Oh, ini sini ternyata di sini banyak mineral-mineral yang menunjukkan oceanic crust. Oh, tapi dia sampai ke permukaan. Nah, berarti oceanic crust dulu tertanam di bawah. Jadi dia kayak detektif. Baru dia dari mineral-mineral itu baru dia merekonstruksi cerita yang baru saya kemukakan. Nah, dalam naiknya ini kita juga akan mengenal mekanisme sebagai berikut, ya. Jadi awal satu batuan yang ada di permukaan bumi itu seperti ini, ya. Misalnya di bawah ini ada satu batuan sedimen, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, kemudian ada satu yang tidak ada lapisnya, berarti ini adalah lava, ya, lava. Kalau enggak lava mengalir dari kiri atau dari kanan kita, ya. Dan ini bukan sedimen, yang sedimen saya gambarkan yang berlapis ini. Ini satu profil ideal apa yang ada di bawah kita, ya, di bawah rumah Anda, di bawah kos Anda, di bawah daerah Wonogiri, daerahnya si Mas Soehari, atau di daerah Anang, di Kulon Progo, nah, kayak gini, ya. Kemudian karena profil tadi itu ada gerakan-gerakan lempeng, ya, maka batuan-batuan yang ada di permukaan bumi itu dia akan retak-retak. Karena apa? Karena dihantam tadi itu, dihantam kiri kanan. Karena ini tadi, sana saling tumbukan, ya, di sana mungkin saling ditumbuk juga, yang kiri dan kanan saling ditumbuk. Maka kondisi di bawah permukaan itu nggak akan mulus seperti ini. Ini kan ideal banget, tapi dia akan retak-retak seperti ini, ya. Itu meskipun repatakannya kita buat yang ideal, nah, retak-retak lah. Nah, retak-retak ini kelihatannya memang nggak nyambung, ya. Tapi kalau ada satu dorongan lagi di bawah, maka dia akan nyambung sampai ke atas. Pak, ya, coba lihat nih, skema berikutnya adalah begini. Ini toh, ya. Kemudian ada dorongan batuan yang merah itu dari bawah. Blub, naik ke atas dan ke kiri dan ke kanan mengikuti lapisan sedimen. Ke atas itu akan mengikuti zona retakan yang di atas tadi. Ya, sebelumnya kayak gini. Kemudian ada intrusi, ada di bawah di sini. Blub, ada batuan merah jauh di bawahnya, asalnya. Kemudian naik, dia ke kiri dan ke kanan mengikuti zona lemah di batuan sedimen. Karena batuan sedimen kan berlapis, dia akan mengikuti zona lemah dan dia akan ke atas sampai permukaan, dan dia sampai keluar di permukaan. Ya, jadi cairan batuan nanti sampai keluar di permukaan. Contohnya adalah di utara kalian itu, di Gunung Merapi. Itu kan kalau dia meletus kan mengeluarkan lava. Nah, mekanisme seperti itu. Ada retakan-retakan di tubuh gunung itu, atau disebut korok, ya, kalau di vulkanik, ya. Kemudian itu adalah tempat jalan keluarnya zona merah-merah ini, lelehan mantel ke atas. Nah, zona-zona merah-merah atau lelehan mantel ini dari mana? Ini jauh dari yang paling dalam lagi di sana. Ini ada sungai dapur magma yang lebih besar di sini, ya, di mana dia itu adalah dari ini yang saya gambarkan adalah dari lempeng yang masuk ke di bawah lempeng yang lain. Ya, ini adalah lempeng samudra yang masuk di bawah lempeng benua. Ini lempeng benuanya yang tipis ini, lempeng samudranya yang sini. Ini berarti ada suplai magma yang ada di dalam sana, ada 40 km
di mana lempeng yang biru ini, yang lempeng samudra ini meleleh dan dia naik ke atas. Nah, begitu. Ya. Kenapa dia bisa naik ke atas? Ya, ini hal yang menyebabkan lelehan mantel naik ke atas adalah pertama ada panas, heat. Nah, itu kalau orang mineral dia melihatnya, wah heat, ada metal nih. Tapi kalau orang geotermal dia lihat heat, wah berarti dia bisa memanaskan air muka yang ada di atasnya, maka akan jadi uap. Nah, itu sumbernya cuma satu, heat itu padahal. Dan sumbernya cuma satu lagi, konsep plate tektonik. Ya, kita ngomong ini kan konsep plate tektonik. Ya, di mana muka bumi tadi itu terjadi lempeng-lempeng, lempeng itu saling bergerak, bertumbukan, dan mereka ada saling meleleh, dan ada heat. Nah, tergantung kacamata kita. Kalau kita kacamatanya orang ore deposit seperti kalian, dia akan, wah ada heat, berarti ada metal. Kemungkinan besar ada metal. Tapi nanti kalau switch Anda untuk eksplorasi mineral, eksplorasi panas bumi, ada heat, wah berarti ada heat source. Ada satu uap kalau di atasnya, heat itu memanaskan satu air. Ya, itu seninya. Pak kok nggak ngomongin minyak Pak, heat. Ini heatnya 1200, minyak itu cuma 1400, apa 140 derajat. Jadi ini minyak organik komponen CH, metan itu udah hancur semua di sini. Ya, nggak akan terbentuk minyak, terlalu matang, over matang, nggak akan terbentuk minyak panas sekian. Jadi dia memang geothermal, ore deposit sama air basin dan geothermal itu satu rumpun yang sama, karena dia membahas batuan beku, membahas heat. Sedangkan yang sedimen kalau di disiplin ilmu kebumian geologi, geofisika, batuan eksplorasi minyak itu pada sedimen yang kita ngomong suhunya itu cuma 140 derajat. Tapi ini kita ngomongnya, case kita ini 1200. Nah, saran saya buat adik-adik ini untuk S2 untuk membuka membuka pasar kalian dengan lebih fleksibel supaya terserah pasar adalah mempelajari itu semua. Mempelajari ore deposit juga ini ya, mempelajari geothermal, juga mempelajari oil dan gas. Nah, kita mempelajari geothermal dan ore deposit itu cuma di volkanik di sini, ya. Kalau sedimen di mana? Jauh di sana, di balik sana, sebelah kanannya. Karena jauh dari intrusi. Ya. Jadi ini akan pembagian zonasi orang-orang geo itu sudah terklasifikasi dengan sendirinya. Ketika lagi ada skema seperti ini, oh ini pasti akan disukai orang-orang mineral dan panas bumi. Dan orang-orang minyak dia akan lari ke sana, ke basin, ke cekungan sedimen, ke kanan gitu. Ya, kembali lagi hal yang menyebabkan elemen naik ke atas adalah satu panas, kemudian densitas mulai rendah, ya densitas misalnya karena ya cair ya, densitas rendah, kayak air itu kan densitasnya uap itu lebih rendah jadi air. Kalau batu yang dingin dia densitasnya lebih tinggi daripada batuan yang meleleh, jadi dia karena panas membuat densitas rendah atau buoyancy tinggi, maka dia akan naik dengan sendirinya, akan pelambing. Ya, akan pelambing. Gitu. Nah, ini. Nah, kenapa sih kita itu perlu mempelajari, oh ini ada batuan yang ada di dalam, kemudian ada yang sampai keluar, itu ada istilahnya nggak ada. Zona-zona yang merah yang ada di dalam, itu kita sebut sebagai intrusive rock. Ya, intrusive rock. Intrusive rock nih, saya lingkari nih. Ya, batuan meleleh yang ada di dalam itu namanya batuan intrusi. Ya, namanya adalah batuan intrusi. Ya, namanya adalah batuan intrusi. Ya, intrusif. Dia cuma ada di sini nih. Pokoknya nggak sampai ke permukaan. Nah, batuan intrusif itu ada di sini.
Beda dengan batuan yang merah ada di atas ini. Nah, yang di atas itu adalah batuan ekstrusif. Beda, beda. Atas sama bawah ini beda. Ya. Ada batuan intrusif, ada batuan ekstrusif. Nah, apa bedanya? Nanti nanti ini akan ringing the bell kalian tentang satu istilah. Batuan intrusif itu apa yang terjadi di sini? Kita kira suhunya masih tinggi apa masih tinggi kan? Apa sudah rendah? Coba cek ombak. Prima dana baru suhu di bawah sini masih tinggi apa sudah rendah, Mas? Masih tinggi, Pak. Masih tinggi, ya. Masih tinggi, tapi kenyataannya itu dia gradual. Kalau naik ke atas, naik ke atas sedikit ya, per lapis ini naik ke atas sedikit, dia akan mendingin. Mendingin tapi masih zona yang tinggi. Misalnya mendingin masih zona yang tinggi suhunya. Itu sulit sekali membayangkan ya. Kalau kita ngobrol sama anak-anak S1, mendingin, Pak, kenapa mendingin pada suhu yang masih panas, Pak? Nah, itu gimana? Nah, gini. Dari awalnya 900 derajat, kemudian turun pada waktu turun ke atas, naik ke atas, tapi suhu udah turun menjadi 800 derajat. Nah, 800 derajat itu dingin apa dingin apa panas? Nah, relatif toh. Tapi kalau kita ada di permukaan cuma 22 derajat, 800 derajat itu ya masih panas. Tapi relatif dari 900 dia sudah mendingin gitu. Itu adalah proses di mana mendingin pada kondisi suhu yang masih tinggi. Nah, istilahnya itu adalah slowly cooling, ya, slowly cooling. Nah, mendingin pada suhu yang masih tinggi. Slowly cooling. Mendingin pada ya. Mendingin dari 900 ke 800. Nah, itu. Gradual. Nah, itu efeknya apa? Ketika dia turun gradual, maka yang mineral-mineral yang terbentuk itu akan bagus. Dia tidak, ya. Jadi dia karena apa? Mineral-mineral, kristal-kristalnya itu akan bagus. Kristal mineralnya dia akan bagus. Slowly cooling, ya. Kristal mineral terbentuk sempurna. Yang kita sebut euhedral atau subhedral. Apa euhedral lah ya. Kristal mineral terbentuk sempurna. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, dan terlihat dengan mata. Ukurannya maksudnya, dan ukurannya terlihat dengan mata. Dengan pengamatan mata, dengan kasat mata. Karena sempurna dan besar-besar. Sempurna dan besar. Ya. Nah, contohnya apa? Batuan yang slowly cooling ini. Kristal mineralnya terbentuk sangat sempurna, atau kita sebut euhedral dan ukuran besar. Dan ukurnya terlihat kasat mata karena dia besar. Contohnya ini, yang samping kiri. Ini ya. Itu adalah, kalian lihat ini titik-titiknya ini kan mineral-mineral. Hitam, putih, hitam ini amphibol. Ya. Yang green ini orthoklas. Yang agak ke coklat-coklatan ini, coklat muda. Kemudian yang putih ini adalah kuarsa. Ya. Yang hitam-hitam ini amphibol. Ini relatif mineralnya kelihatan. Mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu, mana yang merah daging, ya, itu kelihatan sekali. Ya, itu adalah struktur mineral yang kasat mata, bisa dilihat dengan matanya sendiri itu bisa. Nah, itu ciri-ciri mineral yang euhedral, ukurannya besar. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai tekstur vanerik, tekstur vanerik, vanero.
Panere itu sesuatu yang terlihat. Oh, bahasa Latin, Latinos. Bahasa Yunani, Greek. Ya, Panero. Nah, kalau apa kemudian emang ada yang rapidly cooling, Pak, kalau ada slowly cooling? Ada. Nah, kalau slowly berarti ada yang rapid cooling. Ada. Rapid cooling itu yang ini, ekstrusif. Ya. Rapid cooling ini di sini, di zona ekstrusif. Rapid cooling ini di zona ekstrusif. Kok bisa Pak rapid cooling di zona ekstrusif? Penjelasannya begini. Sampai di sini magma itu lava kalau udah keluar ya. Lava itu suhunya 300 sampai 500 derajat. Ya, baru keluar dari mulut Merapi itu. 300 sampai 600 derajat. Padahal suhu di sekitar Merapi itu berapa di puncak Merapi? 16 derajat. 16 derajat berarti jauh sekali dari 300 derajat 16 derajat. Ya, hampir 300 derajat difference-nya. Sedangkan yang di bawah tadi 100 derajat. 100 derajat itu slowly cooling. Tapi kalau dia difference-nya itu sampai 300 derajat, dia itu rapidly cooling karena dari 300 derajat ke 16 derajat. Itu sangat sekali. Sangat perbedaan suhunya sehingga itu terlalu cepat. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai pendinginan cepat atau rapid cooling. Rapid cooling. Efeknya apa? Kristal mineral terbentuk tidak sempurna. Atau kita sebut dengan bentuk kristalnya kita sebut sebagai subhedrat. Dan kristalnya sangat kecil. Ya. Bahkan kristal tidak terbentuk. Ya. Dan ukurannya sangat kecil. Dan ukurannya tidak sangat kecil. Nah, kalau karena sangat kecil sekali, dia nggak nampak dengan mata. Nah, ini contohnya yang ini, yang aphanetic text yang ini loh, yang nantinya kita sebut sebagai aphanetic texture. Nah, ini kalau di lab tak tunjukkan ininya sampelnya, saya banyak ini, lebih banyak paneriknya daripada aphaneticnya. Nah, ini contoh aphanetic texture. Beda sekali sama yang di bawah tadi, yang panerik ya. Di copy Mas Wahri di copy ya. Iya Pak, siap. Siap. Jadi yang panerik ini tadi kan nampak sekali. Nampak bedanya. Ya. Besar-besar. Ting pelocot lah istilahnya orang Jawa itu, templok lah. Kalau aphanetic ini halus, nyebarnya halus banget. Mineralnya sulit sekali, kecil-kecil mineralnya, kecil-kecil, sulit sekali untuk dilihat. Nah, itu kita sebut sebagai tekstur aphanetic. Kalau tadi itu tekstur vanerik, ini kita sebut dengan tekstur aphanetic. Nah, tekstur vanerik ini tekstur vanerik. Vanero tadi itu, bahasa Yunani vanero, yang nampak dengan mata. Dan yang ini adalah tekstur vanerik yang tidak nampak dengan mata. Yang halus, nampak tapi halus. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau di ekstrusif itu rapid cooling, kalau di intrusif itu slowly cooling, maka ada in between, ada yang di antara mereka itu, yang
coro-corone moderat lah, ya. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nah, itu akan terjadi di tengah-tengah. Ya, ini zona moderat nih yang ada di tengah-tengah ini. Zona moderatnya. Nah, maka apa yang terjadi di zona moderat ini? Sopo Mas Anang, apa yang terjadi di zona moderat ini, Mas Anang? Oke Pak, yang terjadi di zona moderate berarti kan itu di tengah-tengahnya rapid cooling dan slowly cooling ya. Jadi coolingnya itu moderate, jadi perbedaan suhunya si magma dengan daerah dia tempat dia mendingin juga di tengah-tengah, tidak drastis tapi tidak terlalu berbeda slow ya. sedikit. Ya. Nah, itu nanti menyebabkan kristal mineralnya terbentuknya juga tidak yang sempurna banget dan tidak yang tidak sempurna Pak, di tengah-tengah. Iya, ya namanya di tengah-tengah. Namanya di tengah-tengah, in between. Jadi dia betul ya, betul Mas Anang. Bagus sekali penjelasannya. Jadi ya namanya tadi itu slow sama rapid, yang di tengah-tengah ya tidak begitu slow, tidak begitu rapid. Akibatnya apa? Mineralnya ya ada yang euhedral, juga ada yang tidak sempurna, ini anhedral ya. Sorry ya. Ada yang anhedral ya. Anhedral ya. Nah, ini subhedral. Subhedral itu ada di sini. Ada di moderat tadi. Ya, maka kita akan ketemu subhedral ya, subhedral. Akan ketemu mineral-mineral yang subhedral di sini. Ya, artinya apa? Tidak begitu jelas bentuk-bentuk kristalnya itu, dia tidak begitu runcing-runcing dan tidak begitu halus. Kalau bentuk kristal halus itu seperti ini, seperti bola, ini akan halus. Tapi kalau mineral yang runcing-runcing seperti ini, ya. Nah, mineralnya. Kalau di sini ya begitu, semi kayak gini, ya. Tidak runcing, tidak begitu halus. Ya, itu subhedral. Ya, mineralnya seperti ini. Seperti persis yang saya gambarkan. Ya. Atau dia agak panjang kayak gini ya. Ini misalnya feldspar kayak gini. Ya. Subhedral tidak begitu runcing tapi ada yang halus. Tidak begitu halus tapi tidak begitu runcing, ya repot ya. Namanya in between. Tapi kalau kristal yang halus, avanitik itu halus kayak permukaan bola. Tapi kecil sekali, kecil banget, kecil. Ini cuma tak gedein. Ya, ini adalah anhedral, subhedral, ini adalah euhedral. Ya, dan aku tulisin di sini euhedral. Nah, euhedral bentuk mineralnya ya. Nah, dan di sini juga akan ketemu namanya in between, seperti Mas Anang bilang tadi, bahwa di sini juga ada yang euhedral, tapi nggak banyak. Ya, dan di sini juga akan namanya in between, ada mineral-mineral yang anhedral, yang permukaannya halus juga. Jadi campur di sini. Nah, ini sebenarnya aku besarin, sebenarnya kecil banget, kecil sampai halus gak kelihatan, Pak. Cuma ini tak gambar, tak enlarge, ini udah terlalu besar. Itu udah terlalu besar, kecil halus kayak sebelah kiri. Nah ya, nah zona yang in between ini kita sebut teksturnya sebagai sebut porpiritik. Udah kenal sekarang. Jadi ya, kalian udah kenal tekstur porpiritik, itu kata kunci. Karena ada zona mineralisasi yang kita sebut sebagai zona porpiri yang tadi saya sebutkan. Zona porpiri itu adalah zona di mana zona intrusinya tidak terlalu dalam, tidak ya in between, tidak terlalu dangkal, tidak terlalu dalam. Artinya panasnya itu optimal untuk metal-metal itu keluar dari magma. Ya, itu zona porpiritik. Jadi zona porpiritik adalah zona di mana tekstur batuan sekitarnya itu porpiri,
Arti fisiknya apa? Itu arti geologisnya. Arti fisiknya apa? Di zona porfiri ini suhunya itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu dingin, tidak panas. Dan itu adalah zona optimal di mana metal-metal akan terlokalisir di situ. Salah satu faktornya karena suhu ya. Meskipun ada faktor yang lain, misalnya keasaman, terus kehadiran oksigen. Nah, itu terlalu detail lah. Tapi untuk ini global seperti itu, panasnya itu yang penting dulu, heatnya. Jadi zona porfiri adalah zona yang optimal panasnya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu dangkal, tidak terlalu dalam, porfiri. Dan itu sudah terbukti di zona-zona porfiri ini, zona-zona yang teksturnya porfiritik ini terbukti bahwa di situ ada mineral yang ekonomis banyak, ya, ekonomis banyak. Nah ini ya Anda udah mengenal tipikal apa itu porfiri. Nah besok mungkin yang kedua, saya nggak tahu minggu depan, moga-moga slow, nanti kita kontakkan Pak Edi, akan saya lanjutkan ke tipikal yang lain, epithermal. Nah, kemudian sampai ke ini, ke orogenic belt, terus ke VMS, ke kemudian VHMS, MVT, ya. Nanti kita telusuri pelan-pelan. Itu ada anunya juga, ada peta-peta rekonstruksi juga. Nah, pentingnya apa sih kita mengetahui kayak gini? Ini untuk pertama nilai ekonomis ya. Jadi kalau kita bisa, gimana kita bisa menjonasi ini di porfiritik kedalaman berapa, maka sebagai geofisis kita harus mengetahui kedalamannya berapa ya, karena geologi udah bisa menduga di sini ada apa, cuma kedalaman belum bisa kita duga ya. Ini peran geofisis di sini ada anomali nggak? Metode apa yang sensitif untuk mendeteksi zona porfiritik ini? Ini kita bisa cek densitasnya berapa ya, berapa densitasnya berapa ya. Nanti bisa kita mainkan profil densitasnya, modeling densitasnya lewat gravity atau magnetic susceptibilitasnya porfiritik ini apa sih, berapa. Nanti lihat mineralnya banyak yang cerah, banyak yang gelap. Kalau banyak yang gelap, kalau banyak yang gelap dia densitasnya akan tinggi, magnetic susceptibilitasnya akan tinggi ya. Nanti kita pelan-pelan ke sana. Atau sifat listriknya gimana? Sama kayak MT, geolistrik. Di zona porfiri ini bagaimana karakternya? Apa bedanya dengan vanerik, sifat kelistrikannya? Dan akan beda juga dengan apa yang ada di atas ini, epithermal. Sifat karakteristik listriknya gimana, densitasnya, mana itu stabilitasnya. Tapi barangnya itu kalian tahu lah dengan konsep-konsep biologi, nanti Anda yang mendefine konsep-konsep fisikanya.